Jadi paling tidak menolong agama Allah ini ada 5 manusia. Yang pertama adalah orang yang bisa menggunakan telunjuknya. Kalau ditunjuknya jalan berlubang, langsung licin beraspal. Kalau ditunjuknya acara, langsung jadi. Beda sama saya. Saya tunjuk beberapa jalan sampai sekarang belum beraspal-aspal. Karena saya tak ada kekuasaan. Orang-orang yang punya kekuasaan ini dipakai untuk menolong agama Allah luar biasa. Tunjuk jalan, berdiri pondok pesantren. Tunjuk lagi tanah, berdiri Islamic Center. Tunjuk lagi, berdiri tahfiz Quran. Tunjuk lagi, keluar perda, perbub, pergub, madrasah diniyah. Tunjuk lagi, berdirilah lembaga-lembaga, Badan Amil Zakat Nasional, Bank Muamalat, LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Badan Wakaf Indonesia. Itu kan atas persetujuan telunjuk. Itu tak selesai dengan ceramah. Itu tidak selesai dengan tabligh akbar. Tabligh akbar itu hanya permulaan start untuk berbuat. Kenapa? Opini publik dipengaruhi dengan tabligh akbar. Betapa dulu terjadi perubahan. Dulu masih saya ingat tahun-tahun 90-an zaman saya SMP. Itu dulu anggota dewan kalau mau kampanye ngundang penyanyi dangdut. Sekarang terjadi perubahan, ustadz ceramah. Terlepas dari plus minusnya, bahwa terjadi ada perubahan opini publik. Apa maknanya? Publik sudah berubah. Akibat apa itu? Banyaknya tabligh akbar, pengajian. Maka orang-orang yang punya telunjuk, maka di ujung telunjuknya bisa dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya subuh ini semangat nih karena banyak orang yang bertelunjuk yang bisa pakai. Nah, tapi kalau udah di depan saya orang-orang yang pensiun, pernah saya diundang ke acara. Itu saya tak terlalu semangat. Saya ceritanya bagaimana menghadapi sakratul maut. Tapi ucapan saya. Kenapa? Karena saya suka kali kalau saya jumpa sama orang, saya katakan bahwa semua ini berakhir, tapi kita mau meninggalkan sesuatu. Sampai saya di Kairo tahun 2017. Setelah pulang 2002 saya tak pernah ke Mesir lagi. Terus 2017 saya datang lagi karena rindu, sebulan saya di sana. Diundanglah sama KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Bagus sekali rumahnya, 3 lantai. Di bawah tuh basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, atap lapang. Kanan, kiri, kamar, besar rumah bisa berkumpul. Saya bilang bagus sekali rumah kalian ini. Ini Pak Gubernur kami yang belikan Pak Ustaz. Udah berhenti dia dengan 1 tanda tangan. Mengalir berapa banyak orang yang akan belajar sampai hari kiamat hanya dengan 1 tanda tangan. Lalu kemudian saya jumpa dengan beberapa sahabat-sahabat yang dekat. Saya bilang, bagusnya Pak, kalau kita tidak ulama, tapi kita bisa dapat amal jariah. Bapak kirimlah ini anak-anak yang tercerdas, terpintar, buat tes, berangkatkan. Kemarin datang dia ke rumah menyambut bulan puasa. Alhamdulillah Ustaz Somad, sudah kita kirim 10 ke Mesir. Masya Allah. Makannya Pak, saya tanggung. Saya cemas juga dikirimnya meninggal orang. Nah, apa makan dia di Mesir kan? Kami tanggung Pak Ustadz. Ongkos pulangnya Pak, kami tanggung. Lapang saya. Apa untungnya sama Ustadz? Tak ada untung, tak ada. Anak kemanakan saya masuk di situ, keluarga saya tak ada. Tapi membalaskan sakit hati saya dulu. Karena saya dulu berangkat tak ditanggung Pemda. Sakit hati saya. Berangkat tak ditanggung, beasiswa tak dikasih, pulang berangkat tak diantar, pulang tak dijemput. Macam Ustadz hantu. Maka di mana-mana selalu saya pesankan itu supaya apa? Membalaskan sakit hati saya. Bapak udah kirim, ya. Tahun berapa sekarang anak itu? Tahun 1. Berarti Bapak punya kesempatan 3 tahun lagi, Pak. Apa itu Pak Ustadz? Bebaskan tanah, buat masjid, Islamic Center, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Sehingga nanti selama 3 tahun ini Bapak bangun, anak-anak itu pulang, diikat dia. Karena kalau tidak diikat, waktu turun dia di Jakarta, nikah dia sama orang Jakarta. Udahlah kita habis APBD nyekolahkan dia,
tiba-tiba dia tidak memberikan kontribusi, buat dia kontraknya. Ya betul Pak Ustadz, jadi 3 tahun ini kita buat. Iya, itu pun juga membalaskan sakit hati saya, karena dulu waktu saya pulang tak tahu mau jadi apa. Nah, jadi luar biasa, alhamdulillah.